Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-18, mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan diterangi oleh firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya mengalami kuasa ilahi. Bagaimana murid-muridnya mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Di mana di ayat 18 dia menegaskan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat-kalimat tersebut saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, artinya adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya, yang dikerjakan oleh murid-muridnya, kuasa sorga, kuasa ilahi, kuasa Allah ikut campur tangan bekerja di sana. Dan kalau apa yang kita kerjakan kuasa Allah ikut bekerja di sana saudara, maka perkara besar akan terjadi. Dan saya percaya pagi hari ini kita merindukan
janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita, di mana dalam apa yang kita kerjakan, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di tengah keluarga kita, dan sebagainya, kita merindukan apa yang kita kerjakan, kuasa Allah ikut bekerja di sana. Adakah selama ini saudara berjuang, saudara berusaha, tapi saudara merasa gagal lagi, dan mengalami gagal lagi? Hari ini yang saya butuhkan dan saudara butuhkan adalah kuasa Tuhan bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa ilahi ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan, saudara. Dan kalau kuasa Allah ikut bekerja di sana, maka lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, itu bisa terjadi di sana. Kita akan terheran-heran bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah campur tangan dan mengubah segala sesuatu menjadi baik, menjadikan apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Setiap kita pasti rindu kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan, dan itu janji firman Tuhan di ayat 18 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, oleh umat-umatnya, oleh saya dan saudara, supaya janji firman Tuhan ini digenapi? Ada beberapa hal yang Yesus ajarkan di sini, saudara, supaya ayat 18 tersebut digenapi. Di mana di ayat 15 sampai 17, di sana Yesus mengajarkan bagaimana mereka berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak disangsikan. Yang Yesus ajarkan mulai ayat 15 sampai ayat 17 adalah bagaimana supaya murid-muridnya berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana ada orang yang dikatakan berbuat dosa, dan kalau ada orang berbuat dosa, maka diajarkan supaya murid-muridnya melakukan proses nasihat yang benar supaya orang tersebut bertobat, supaya orang tersebut menjadi lebih baik. Artinya apa? 2 sisi yang diajarkan oleh Yesus, bahwa orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang jatuh dalam dosa harus bertobat menjadi lebih baik. Dan dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau ada orang lain, temanmu, saudaramu, berbuat dosa, berilah nasihat dengan cara yang benar. Jadi, kalau ada orang berdosa harus bertobat, dan kalau ada orang melihat temannya, saudaranya berdosa, harus memberi nasihat dengan cara dan langkah-langkah yang benar. Maka dengan proses ini, saudara, semuanya akan menjadi lebih baik. Dan jika proses ini berjalan, ada orang yang jatuh, sedang berproses, tetapi akhirnya dia bertobat lagi menjadi lebih baik. Dan kemudian kenapa seperti itu? Karena ada orang yang menasihatinya dengan langkah-langkah, dengan cara-cara yang benar, dengan step-step yang benar. Maka jika itu terjadi, proses itu terjadi, maka ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya, intinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja di tengah apa yang engkau kerjakan. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Apakah itu di tengah keluarga, apakah itu di tengah jemaat, apakah itu di tengah saudara-saudara, satu gereja misalnya, satu pekerjaan dan sebagainya. Hal yang harus kita sadari bersama adalah bahwa kita harus berproses lebih baik kalau kita rindu kuasa ilahi bekerja. Ya, manusia belum ada yang sempurna, saudara. Setiap manusia pasti ada waktu-waktu silap, melakukan dosa, baik itu sengaja tidak sengaja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dia mau hidup dalam dosa atau dia sedang berproses menjadi lebih baik? Artinya dalam kehidupan kita harus berproses menjadi lebih baik. Kalau salah, ya bertobat.
Menjadi lebih baik, jangan lakukan lagi. Kalau ada di sisi lain, ternyata di sana kita masih sering silap, bertobat, jangan lakukan lagi dan lebih baik. Dan kemudian terkadang kita butuh orang lain. Kalau orang lain menasihati kita, bersyukurlah atas nasihat itu dan berproseslah menjadi lebih baik. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang menasihati saudara, berarti dia mengasihi saudara, sehingga saudara menjadi lebih baik. Saudara bertobat, berproses menjadi lebih baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Artinya kalau ada orang yang menasihati saudara, sebenarnya secara tidak sengaja dia sedang membawa saudara mengalami kuasa ilahi. Dan di pihak kita juga, kalau ada teman-teman kita yang berdosa, yang salah, mari kita menasihati dengan step-step dan langkah-langkah yang benar. Kalau kita sama-sama berproses menjadi lebih baik, baik itu di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara, teman sekerja, teman segereja, dan sebagainya. Kalau semuanya kita berproses menjadi lebih baik, saling menasihati, berproses menjadi lebih baik. Dengar saudara, firman Allah mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja campur tangan dalam apapun yang saudara kerjakan. Itu yang pertama yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian di ayat 19 dia tegaskan juga, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah saudara, kesepakatan berdoa bersama. Apakah itu saling mendoakan atau sama-sama berdoa untuk satu topik, bersepakat bersama-sama berdoa, maka firman-Nya berkata bahwa apapun yang diminta permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dan kembali ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kuasa ilahi ikut campur tangan bekerja di sana ketika kita sepakat meminta, sepakat berdoa, bersatu hati, sepakat meminta dan berdoa. Karena ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita sepakat berdoa bersama, berseru bersama, Allah hadir di tengah kita. Itu sebabnya saudara, hari ini sebelum saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, biasakan bangun mesbah di tengah keluarga. Jadikan renungan ini jadi renungan keluarga, bersama-sama dengarkan renungan ini bersama, dan di saat doa, berdoa bersama. Dan kemudian kalau ada topik-topik doa saudara khusus, doakan bersama, bersepakat. Suami, istri, anak duduk bersama, bersepakat berdoa bersama. Kalau itu yang kita lakukan saudara, firman Allah menjamin bahwa kuasa ilahi ikut bekerja di tengah keluarga saudara. Apa yang diminta oleh suami, istri, anak sepakat diberi oleh Bapa yang di sorga. Puji Tuhan saudara, bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Hari ini kita sungguh bersyukur. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, di mana dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha pekerjaan kita, kita bisa mengalami perkara besar di sana, di mana kuasa ilahi bisa bekerja di sana, mengerjakan perkara-perkara besar. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya itu terjadi saudara. Mari kita semua berproses menjadi lebih baik, berproses makin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, bertobat dan bertobat lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita hidup bersepakat berdoa. Di tengah keluarga biasakan bersama berdoa, sepakat berdoa bersama. Di tengah-tengah pekerjaan saudara biasakan bersama-sama sepakat berdoa, memohon apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan. Dan dengar, sekali lagi saya baca ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Jika kita sama-sama berproses menjadi lebih baik, jika kita sama-sama bersepakat, membiasakan, bergandengan tangan, bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saudara dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Semangat dalam menjalani hari ini saudara.
terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Namun sebelum saudara akan beraktivitas, kita akan berdoa bersama di dalam nama Yesus Kristus. Firman Allah memberkati, menguatkan, meneguhkan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan,
Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini. Punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan.
Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah,
Silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.